Oke, good listener 92,9 FM Bix Radio. Selamat pagi, apa kabarnya Anda? Semoga Anda sehat selalu ya. Dan pagi hari ini juga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang oke untuk menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini hingga menjelang petang nanti. Oke, dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, pagi hari ini kita kembali adakan perbincangan. Dan pagi hari ini kita akan angkat tema mengenai deteksi dini diabetes mellitus pada anak. Dan untuk itu di studio telah hadir dokter spesialis anak, Dr. Nugi Nugraha. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Kumaha damang, sehat-sehat. Ini terima kasih sudah menyempatkan diri ya di sela sepertinya aktivitas padat ya aktivitasnya. Iya, dan menyapa Anda semua good listeners di pagi hari ini. Dr. Nugi juga akan menjelaskan sedikit banyak mengenai diabetes mellitus terutama pada anak ya, Dok ya. Nah, sebelum kita membahas diabetes mellitus ini sendiri pada anak. Oh ya, sebelumnya Arit ingatkan juga ya untuk Anda good listeners yang ingin mungkin interaktif mengajukan pertanyaan juga, Anda bisa simak perbincangan ini live di Dinkes Cimahi Care di Instagram, atau Anda juga bisa mengajukan pertanyaannya melalui 085 161 281 2929. Nah, Dok, sebelum kita membahas diabetesnya pada anak, boleh di reminder atau mungkin dibuka wawasannya good listeners ini sendiri mengenai diabetes itu sendiri sebetulnya apa, Dok? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita bicara mengenai diabetes mellitus ya, banyak kalau saya khususnya di bagian anak ya. Jadi diabetes mellitus itu adalah suatu penyakit yang kronis atau menahun yang diakibatkan oleh gangguan metabolisme atau gangguan sistem tubuh, di mana ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula darah dalam tubuh atau biasanya kita kenal dengan istilah hiperglikemia. Ya, kita ketahui kan gula itu yang biasanya didapatkan dari makanan jenis karbohidrat dan jenis lain ya, yang terutama dari karbohidrat. Jadi gula itu kan adalah merupakan sumber utama untuk energi yang dipakai oleh tubuh. Nah, untuk pengendalian gula ini menjadi energi ini diatur atau dikendalikan oleh suatu hormon dalam tubuh yang namanya hormon insulin. Nah, hormon insulin ini diproduksi oleh sel beta di pankreas, di organ pankreas itu dekat hati itu biasanya letaknya. Nah, pada keadaan tertentu penyakit ini, diabetes mellitus ini terjadi gangguan pada pembentukan atau fungsi dari si hormon insulin ini, sehingga dia ada ketidakmampuan untuk mengatur produksi insulin, mengakibatkan akhirnya tidak bisa membuat si gula ini dipakai oleh tubuh, sehingga gula ini akan menumpuk di dalam darah. Dan akan mengakibatkan keadaan tadi hiperglikemi, kelebihan gula dalam darah, dan keadaan kelebihan gula dalam darah ini akan mengganggu organ-organ tubuh, misalnya mengganggu peredaran darah, mengganggu fungsi ginjal, fungsi hati, bahkan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak ya, kalau pada anak itu gitu. Jadi, ini sebuah gangguan kemudian juga menjadi penyakit yang sepertinya cukup harus diperhatikan secara serius ya, karena seperti tadi dokter sebutkan, mengganggu, kalau ada gangguan mengganggunya ke seluruh tubuh ya. Ya, jadi banyak sekali organ-organ yang bisa terganggu, makanya penyakit ini bisa timbul di menyebabkan kelainan di berbagai macam organ, di matanya, di fungsi saraf, fungsi otot, fungsi jantung, jadi betul. Cukup berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Iya. Oh, nah ini merupakan salah satu yang boleh dibilang penyakit tidak menular sebetulnya ya.
Ya. Karena berupa gangguan gitu di Ya. dalam tubuh. Nah, kalau kita sering mendengar yang namanya diabetes ini ada diabetes tipe 1 dan tipe 2 gitu ya. Nah, sebetulnya perbedaannya apa, Dok? Jadi kita kenal jenis diabetes itu, sebenarnya ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2 dan tipe lain, misalnya diabetes pada kehamilan. Yang paling sering itu didapatkan tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini perbedaannya kalau tipe 1 itu disebabkan karena tidak terproduksi atau berkurangnya produksi insulinnya. Jadi ada gangguan di si sel pankreas yang membentuk insulinnya itu, sehingga dia tidak terproduksi dengan baik. Nah, sedangkan diabetes tipe 2 itu biasanya kadang-kadang dia kadar insulinnya normal tapi dia tidak berfungsi atau adanya suatu resisten dari tubuh untuk menggunakan si insulin ini. Itu perbedaan dari segi penyebabnya ya. Nah, biasanya pada anak-anak ini yang tersering itu tipe 1. Yang biasanya banyak disebabkan karena kan kerusakan sel pankreas yang untuk membuat insulinnya. Biasanya disebabkan karena genetik ya, bawaan. Penyebabnya. Ya, atau karena penyakit autoimun. Jadi autoimun itu jadi si sel tubuh tidak mengenali sel pankreasnya sehingga merusak si selnya sendiri gitu ya, sehingga rusak, sehingga tidak terbentuklah insulin. Nah, kalau tadi tipe 2 itu biasanya karena lingkungan ya, misalnya karena lifestyle gitu, yang bisa salah, ya? kegemukan, terlalu banyak konsumsi makanan yang manis, yang berlanjut lama, itu biasanya yang tipe 2 itu biasanya pada orang dewasa ya. Nah, kalau pada anak-anak ya mungkin seperti tadi ada perbedaan tipe 1 dan tipe 2, tapi yang banyak didapatkan biasanya di anak-anak itu tipe 1 ya. Ya, tipe 1. Itu penyebab utamanya selain tadi dokter sebutkan juga secara genetik juga memungkinkan ya? Ya, biasanya kalau tipe 1 itu biasanya genetik. Itu gitu. Penyebabnya. Ya, biasanya genetik kebanyakan. Jadi tipe 1 ini dia 90% penyebab diabetes pada anak ya. Tipe 2 juga bisa pada anak, tapi insidensinya hanya 5-10% gitu. Nah, kalau melihat kasus yang ada gitu ya, mungkin dari pasien-pasien yang dokter tangani atau kondisi di Kota Cimahi di Indonesia ini sendiri, ini kebanyakan terkena kepada anak yang kisaran usia berapa, Dok? Ya, biasanya diabetes pada anak ini kadang-kadang sudah terdeteksi dalam kondisi lanjut ya gitu, karena memang kadang-kadang orang tua sering bertanya gitu, kalau didiagnosa anaknya menderita diabetes, kok bisa sih anak saya menderita kencing manis ya, diabetes mellitus ya. Padahal sebelumnya nggak kenapa-napa gitu. Katanya kan kencing manis kan diabetes kan penyakit orang dewasa gitu ya. Nah, itu ya. Iya, betul. Keluarga saya tidak ada yang menderita diabetes gitu, kok bisa anak saya gitu, karena memang penyakit diabetes mellitus pada anak ini ya termasuknya tidak sebanyak penyakit infeksi yang menular dan masyarakat belum banyak yang mengetahui diabetes mellitus pada anak. Padahal dari laporan Ikatan Dokter Indonesia ini tahun 2023 kemarin sudah melaporkan bahwa terjadi peningkatan kejadian diabetes pada anak ini dari tahun dibandingkan dengan tahun 2010, kemudian sampai 2023 terjadi peningkatan 70 kali lipat kasus. Dalam rentang waktu 10 tahun lebih itu ya. Jadi cukup meningkat banyak gitu kejadian penyakit diabetes mellitus yang ditemukan pada anak ya. Dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga menyebutkan bahwa tahun 2020 ini sekitar 1.600-an penderita diabetes mellitus pada anak di Indonesia, dan bahkan dari WHO juga menyebutkan bahwa di dunia ini diabetes mellitus pada anak ini bisa menyebabkan penyebab kematian nomor 9 pada anak itu akibat diabetes mellitus pada anak ya. Jadi kejadiannya meningkat cukup tinggi dan ini harus diwaspadai karena
bisa menimbulkan kematian yang fatal juga Iya. Pak bila tidak terkontrol penyakitnya. Iya. Nah, kalau melihat dari kemungkinan kemudian juga penyebab, ini kalau secara awam ya kita bisa melihat ciri-ciri seseorang yang kena diabetes itu apa, Dok? Ya jadi gejala ya biasanya gejala yang dikeluhkan oleh penderita diabetes, khususnya diabetes pada anak ya, hampir sama dengan diabetes mellitus pada dewasa ya. Iya. Jadi yang khas tuh biasanya anaknya sering haus, kemudian sering kencing, kemudian sering lapar, tapi berat badan tidak bertambah, Iya. malah kadang-kadang ada yang menurun gitu ya dengan cepat pada diabetes. Kemudian juga ada gejala tambahan misalnya pada organ-organ yang sudah terkena, jadi bisa cepat lelah, dia lemas gitu kan, cepat ngantuk ya pada anak, kurang konsentrasi jadinya di sekolah biasanya. Kemudian juga kalau berlanjut kan ada pandangan yang gangguan pada mata, kadang-kadang kabur gitu matanya. Kemudian gatal-gatal di sekitar lipatan kulit, biasanya itu timbul banyak sering menimbulkan infeksi jamur ya pada lipatan-lipatan kulit. Dan biasanya ini kalau pada anak mungkin karena orang tua kurang mengetahui, jadi tidak menyadari bahwa itu adalah merupakan Salah suatu satu tanda-tanda diabetes ya. ya. Dan kebanyakan sudah datang didiagnosa itu dalam keadaan suatu keadaan gawat darurat yang disebut diabetes ketoasidosis. Itu biasanya datang ke rumah sakit, ke IGD dengan keluhan nyeri perut, mual, muntah, kemudian dia dehidrasi, kemudian sesak nafas, bahkan sampai penurunan kesadaran. Nah setelah kita periksa, ternyata diperiksa laboratorium kadar gula darahnya sudah tinggi sekali, gitu sampai di atas 500 ya, sehingga menimbulkan tadi efek ke organ tadi. Sepertinya memang kalau dilihat seperti tadi dokter terangkan juga datang ke rumah sakit sudah dalam tahapan-tahapan yang mengkhawatirkan gitu ya. Ini berarti ada tingkatan-tingkatannya ya, Dok? Ya mungkin tadi karena gejalanya sering haus, mungkin tidak ngeh begitu, mungkinnya orang tua yang atau dia kok berat badan menurun, atau sering tadi kesemutan, sering cepat lesu, lelah, itu tidak diketahui, sehingga tidak diperiksakan ke dokter. Nah, sehingga tambah lama gula darah tambah naik, akhirnya di ambang di atas 500 timbullah tadi gejala gegawatan diabetes, dia namanya ada keton, sehingga mengganggu saraf dan terjadi penurunan kesadaran dan sesak napas itu. Nah ini kalau standar gitu ya, standar dari tingkatan gula darah ini untuk dewasa dan anak itu sama, Dok? Tidak berbeda jauh ya untuk anak dan dewasa. Jadi kan gula darah itu kalau puasa kan harusnya di bawah 100 mg per desiliter. Kemudian gula darah setelah makan ya 2 jam setelah makan tuh biasanya tidak boleh lebih dari 140 ya. Tidak boleh. Gitu. Dan untuk anak juga sama ya? Sama untuk anak, dan yang penting tadi ada pemeriksaan namanya HbA1c ya untuk mengetahui kadar gula yang terikat di sel darah ya, di hemoglobin, sehingga menggambarkan kadar gula darah dalam waktu yang lama, misalnya dalam 3 bulan. Kalau pemeriksaan gula darah yang puasa sewaktu itu kan menentukan kadar gula darah dalam 1 atau 2 hari. Atau saat real, itu saat gitu itu, ya, real ya. Kalau pemeriksaan HbA1c itu kita mengetahui jadi dalam 3 bulan, kurang lebih 3 bulan dia tinggi atau rendah gitu ya. Nah itu mungkin pemeriksaan lebih lanjut lagi. Jadi kalau misalnya diketahui ada dari gejala, diperiksa dulu. Harus diperiksa apakah ada sesuai dengan tanda fisik tadi seperti pada gejala diabetes mellitus. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium ya untuk memastikan kadar gula darah tinggi itu. Mungkin nanti kita akan teruskan perbincangan kita dengan banyak pertanyaan ya. Ini dari salah satunya ada seorang ibu nih yang sudah bertanya melalui 085161280929. Nah untuk Anda juga, Anda bisa bertanya melalui live Instagram yang saat ini sedang live di Instagramnya Dinkes Cimahi Care, atau Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui 085161280929. Setelah yang satu ini kita akan teruskan kembali perbincangan kita, dan simak dulu yang satu ini.
Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali perbincangan kita masih mengenai deteksi dini diabetes mellitus pada anak. Dan masih hadir di studio dokter spesialis anak Dr. Nugi Nugraha. Nah, kita lanjut kembali ya, Dok. Seperti yang tadi dokter sebutkan, ternyata memang penyakit diabetes ini bisa berkomplikasi dengan penyakit yang lain. Nah, mungkin bisa disebutkan lagi penyakit-penyakit apa yang perlu kita waspadai karena bisa menjadi penyakit lanjutan gitu ya dari diabetes ini. Ya. Jadi tadi penyakit diabetes mellitus ini kalau tidak terkontrol dengan baik ya, dia akan menyebabkan berbagai macam komplikasi. Karena tadi kan gula darah itu ada penting untuk semua organ. Jadi kalau ada gangguan dalam suplai atau pembuangan dari gula akan berpengaruh ke hampir semua organ ya. Jadi misalnya dia kalau dia berlanjut itu diabetesnya tidak terkontrol akan menyebabkan keadaan hiperglikemi yang bertambah terus tambah tinggi. Tadi akan menyebabkan timbulnya zat keton. Kalau terlalu tinggi itu akan menyebabkan meracuni sel saraf otak sehingga akan menurunkan kesadaran. Jadi pada gula yang terlalu tinggi bisa sampai pingsan ya, turun kesadaran ya, dan berlanjut ke tadi kegawatan diabetes seperti diabetik ketoasidosis tadi. Itu biasanya cukup berat karena dia ada sesak nafas, dehidrasi, harus dirawat di ruang ICU ya. Kemudian juga komplikasinya juga bisa terjadi malah hipoglikemi ya kalau dia pengobatannya tidak betul atau tidak terkontrol, misalnya gulanya jadi sangat rendah sekali. Sama juga kalau gula terlalu rendah juga akan menyebabkan bisa ini bahaya juga ya. Malah pada anak lebih berbahaya hipoglikemi kalau dalam kontrol sehari-hari ya, daripada hiperglikemi yang tidak terlalu tinggi begitu ya, karena hipoglikemi dia akan bisa sampai pingsan gitu ya, sinkop. Karena dia lemas gitu, karena gulanya turun sekali. Kemudian juga kadar gula yang tinggi juga akan menyumbat di sel darah, misalnya sel pembuluh darah di otak ya, sehingga gejalanya seperti gejala stroke pada orang dewasa ya, akan menyebabkan penurunan kesadaran, kelumpuhan. Itu karena gejala-gejala penyumbatan di pembuluh darah di otak. Kemudian juga kalau penyumbatannya di pembuluh darah di jantung juga sama tadi, menyebabkan penyakit seperti penyakit jantung koroner. Jadi dia ada sumbatan atau gangguan suplai aliran darah ke jantung akibat gula darah yang terlalu tinggi ya. Kemudian yang sering juga kalau gula darah terlalu tinggi akan mengganggu ke retina mata ya, anaknya jadi penglihatannya kabur, terganggu ya, karena dia retinanya terganggu oleh hiperglikemi gula yang menumpuk di pembuluh darah mikro di retina. Nah ini kadang tidak disadari ya. Kalau anak penglihatannya berkurang, tiba-tiba buram-buram, angkanya cuman minus gitu ya, atau terlalu sering nonton HP gitu ya. Padahal kalau kita orang tua mengetahui kok buram, kemudian ada sering lemas, nah itu biasanya harus segera diperiksakan. Mungkin itu suatu tanda-tanda dari gejala diabetes ya. Kemudian juga pengaruhnya ke pembuluh darah ke ginjal. Itu biasanya sering tuh pada orang dewasa juga kematian tuh sering karena ada gangguan fungsi ginjal ya, karena terganggu oleh keadaan hiperglikemi. Harus cuci darah segala macam. Kemudian ke sel saraf ya, anaknya kesemutan, baal-baal gitu kan. Itu salah satu akibat daripada keadaan hiperglikemi. Ya, gitu. Jadi ternyata cukup membahayakan dan untuk semua. kita nih para orang tua ya, untuk good listeners, untuk pendengar yang saat ini sedang menyimak perbincangan ini, sepertinya harus diwaspadai, segera periksakan sebelum masuk ke tahapan yang nggak bisa, tidak bisa diobati gitu. Nah, ini kalau mengenai pengobatan ya, sebetulnya diabetes ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Ya sebenarnya diabetes itu adalah karena dia gangguan fungsi kelenjar pankreas dan gangguan fungsi pembentukan hormon insulin. Sebenarnya ini seperti juga penyakit hipertensi gitu, ini tidak bisa sembuh ya, hanya bisa terkontrol ya. Kalau kita diabetes ini terkontrol dengan baik, anak khususnya dapat hidup sesuai dengan
kapasitas dia sesuai dengan tumbuh kembangnya dengan baik, asal dia terkontrol gitu ya. Penanganan diabetes mellitusnya dan disiplin dalam mengikuti anjuran dokter untuk menangani diabetesnya. Iya. Nah, kalau kita lihat mungkin dari pola hidup gitu ya, pola hidup. Nah, anak-anak zaman sekarang nih, zaman now ya, dari jajanan mungkin itu kalau seperti tadi dokter katakan juga selain pengaruh genetik, pengaruh lifestyle juga ternyata cukup mempengaruhi terkenanya seorang anak dengan diabetes ini. Ya, betul. Nah, itu kalau kemungkinannya, karena selama ini kita taunya diabetes itu sering menyerangnya pada lansia gitu ya, untuk dewasa, orang dewasa. Nah, ini kemungkinan terjadinya diabetes pada anak itu cukup besarkah atau mungkin hanya Ya memang pada tipe 1 ini kan anak-anak biasanya tipe 1 ya, biasanya kita harus waspada begitu ya kalau misalnya ada riwayat penyakit diabetes pada keluarga ya, karena ini bisa menurun secara genetik ya. Penyebab diabetes mellitus tipe 1 itu genetik. Jadi kalau ada riwayat keluarga, khususnya orang tua yang mempunyai penyakit diabetes, itu anak-anaknya juga harus waspada karena dia sudah kemungkinan ada dominan genetik diabetes ya. Kemudian juga faktor predisposisi misalnya pada tipe 2 kebiasaan makan makanan yang terlalu manis gitu ya, karena kadar gula tinggi, yang indeks hiperglikeminya tinggi gitu ya, atau berat badan yang berlebih ya, kita ketahui kan sekarang mungkin banyak jajanan sehingga anak tuh banyak yang berat badan berlebih dan juga kurang aktivitas fisik nih, banyak misalnya terlalu banyak menonton, kurang aktivitas di luar sehingga angka obesitas jadi meningkat betul. Kemudian misalnya pada remaja sekarang kan kadang ada kadar sudah obesitas, kemudian kadar lemak tinggi, misalnya kadar trigliserid pada darah yang meningkat, itu tentunya merupakan faktor predisposisi pada diabetes mellitus ya. Gitu. Ya. Nah, mungkin ini berkaitan, ada salah satu penanya nih dok ya, yang sudah masuk di 085161280929. Untuk Ibu Dian di Cimahi Selatan katanya ya. Selamat pagi dok, saya punya cucu usianya 5 tahun, TK, berat badannya 38 kilo. Ini nggak tahu ya, salah nulis atau memang segitu. Terlalu gemuk ya dok katanya. Kemudian tapi cucu saya ini aktif, cuma ngantukan. Satu hari bisa 3 kali tidur, kadang sampai ketiduran di sekolah katanya. Apakah mungkin cucu saya ini diabetes? Saya tidak memeriksakan ke dokter karena secara fisik tidak ada yang kurang kelihatannya gitu ya. Kemudian ada yang tambahannya, cucu saya ini suka sekali susu coklat katanya, kemudian dan makanan manis seperti donat, kue-kue, susunya sehari bisa habis 6 kotak katanya. Mungkin yang kecil-kecilnya itu gimana dok? Ya, selamat pagi Ibu Dian ya, Ibu Dian ya, cucunya ya, cucu TK ya, mungkin kalau TK sekitar umur 6 tahun 5 tahun, 5 tahun ya, beratnya 38 dok. 5 tahun, jadi untuk 5 tahun dengan berat badan 38 kilo memang sudah berlebih ya, sudah mendekati obesitas nih gitu ya. Karena biasanya kalau 5-6 tahun itu kan biasanya hanya 20 kilo, bahkan di bawah 20 kilo ya, mungkin 18 kilo, 20 kilo ya rata-rata. Jadi memang sudah berlebih berat badannya. Tapi tadi belum tentu semua yang obesitas, berat badan overweight itu diabetes gitu ya. Tentunya kita harus lihat juga apakah ada gejala lain tadi seperti selain memang kalau misalnya sering ngantuk, tentunya biasanya memang anak-anak yang berat badan overweight ini cenderung lebih sering karena dia kan berat badannya berlebih, misalnya aktivitas terbatas, sehingga dia cepat, apalagi kalau makannya terlalu banyak itu biasanya cepat ngantuk juga ya. Tapi belum tentu suatu diabetes. Biasanya kalau harus kita lihat juga apakah ada gejala lain tadi seperti sering haus, sering kencing gitu. Kalau anak-anak tuh bahkan sampai ada yang mengompol, jadi dia karena terlalu sering kencing nggak bisa nahan gitu ya, jadi malam mengompol. Apakah ada juga gatal-gatal pada kulit itu. Kemudian ya memang lebih bagus sih diperiksakan laboratorium ya, kadar gula darahnya.
Tapi memang kalau tadi ini cucu Ibu Dian ini memang harus sudah diperhatikan ya pola makannya gitu ya. Mungkin harus sudah bisa supaya tidak bertambah berat terus nih berat badannya. Iya. Misalnya susunya dikurangin sedikit-sedikit. Ini apalagi susu coklat ya, biasanya susu gitu, coklat itu pasti manis ya. Makanan donat yang manis-manis kalau bisa diganti dengan sayuran, buah-buahan gitu ya, diarahkan sedikit-sedikit lah supaya tidak bertambah berat terus nih berat badannya gitu. Betul. Nah, ini mungkin saran juga ya untuk yang berkasus seperti ini diperiksa gula darah untuk langkah awal, boleh, Dok? Ya, sebaiknya kan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter anak ya. Iya, betul. Apakah ada gejala lain tadi selain gejala sering ngantuk itu. Kemudian juga ya kalau perlu diperiksa kadar gula darahnya supaya lebih pasti. Dan yang penting tadi mengatur pola makan ya, pola nutrisi yang seimbangnya supaya walaupun bukan diabetes harus keadaan yang terlalu overweight itu akan menambah banyak penyakit lain. Itu insidensi penyakit jantung juga pada anak dengan overweight itu lebih tinggi nanti di kemudian harinya begitu ya. Selain insidensi diabetes. Yang harus diperhatikan ya selain diabetes, jantung juga mungkin itu yang berhubungan dengan overweight. Overweight sekali ya kalau untuk usia segitu beratnya 38 gitu ya. Nah, untuk Bu Dian semoga bisa sedikitnya menjawab ya ke pertanyaannya, dan untuk tahapan selanjutnya lebih baik konsultasikan dengan dokter anak ya. Ya, kemudian mungkin kalau kita lihat seperti tadi di pemberitaan ya, katanya kasus diabetes anak di Indonesia itu dalam kurun waktu sekitar 10 tahun ini meningkat 70% ya. 70 kali lipat. Iya. Nah, ini kalau lihat dari hal tersebut, apakah pemicu utamanya dengan meningkatnya kasus diabetes ini apa karena deteksi yang sudah baik gitu ya, jadi ketahuan nih Dok, atau memang dari bergesernya pola makan, pola hidup gitu ya di anak-anak di Indonesia, gimana Dok? Ya, memang kedua-duanya ya. Jadi satu memang tadi adanya perubahan lifestyle pada anak-anak ya, makanan siap saji, makanan yang terlalu banyak manis. Sekarang itu kan banyak minuman-minuman manis dijual berbagai macam merek ya, yang ada isinya apalah boba, yang manis-manis gitu kan, belum lagi yang kemasan air minum kemasan gitu yang itu banyak dijual di mana-mana, di sekolah juga kadang-kadang ada minuman manis tuh yang di jajanan sekolah. Iya, betul. Tambah lagi mungkin sekarang zamannya internet, anak-anak kurang aktivitas fisik di luar sehingga angka obesitas tadi meningkat, sehingga memicu tadi peningkatan kasus diabetes mellitus. Yang kedua memang deteksi sudah lebih bagus ya sekarang, dokter umum maupun dokter anak juga sudah mengenal kasus diabetes mellitus ini, sehingga kalau terutama pada anak ya, pada bisa anak ya, segera sehingga lebih cepat diketahui begitu ya dengan pemeriksaan laboratorium, sehingga angkanya memang meningkat ya. Ya, meningkatnya itu selain karena memang deteksinya juga sudah cukup baik ya, gitu ya, jadi banyak dan penemuannya juga menjadi lebih banyak ya. Betul. Nah, untuk Anda mungkin yang masih punya pertanyaan, boleh saya sebutkan satu lagi ya, ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Rahma di Cimahi. Terima kasih pertanyaannya di 085161280929. Dok, tadi disebutkan katanya salah satu tanda anak diabetes itu adalah sering haus. Nah, anak saya usia 7 tahun juga sering haus dan nggak mau minum air putih gitu. Kalau haus mintanya minuman manis dan dingin. Gimana cara mengatasinya, Dok, katanya? Baik. Ya, tadi sering haus merupakan salah satu tanda diabetes ya. Tentunya harus ada juga gejala lain atau pemeriksaan fisik lain yang didapatkan, dan lebih pastinya lagi pemeriksaan laboratorium ya untuk menentukan apakah itu suatu penyakit diabetes atau bukan. Nah, tapi memang terlalu banyak tadi faktor predisposisinya itu adalah salah satu mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang manis-manis ya. Jadi sebisa mungkin memang kita harus melatih anak-anak kita untuk
mengurangi konsumsi yang manis-manis ini sejak dini ya, supaya tidak berlanjut menjadi kebiasaan sampai dia remaja, sampai dia dewasa gitu ya. Ya tentunya ini perlu waktu ya untuk membiasakan anak-anak, karena sekarang tuh kan anak-anak terpengaruh oleh banyak selain di rumah, di sekolah, belum lagi iklan di TV gitu ya. Sehingga memang kadang-kadang anak itu keinginan ya belum tahu mereka apa yang terbaik untuk kesehatan mereka. Tentunya kita. Jadi sepertinya kan justru karena sering haus gitu, dia mintanya untuk mengatasi hausnya itu malah minuman dingin dan manis katanya ya. Ya kita yang harus memberikan orang tua ya. Iya, tentu ini pentingnya orang-orang tua memberikan pengetahuan dan melatih anak ya. Jadi jangan membiasakan haus itu dengan makanan yang manis gitu ya. Jadi sebenarnya kan haus itu cukup dengan air minum yang tidak manis pun sebenarnya udah bisa mengatasi haus ya. Sebenarnya ini karena faktor kebiasaan biasanya kebiasaan minum minuman manis dan dingin gitu kan. Nah, sebenarnya kebiasaan ini kan bisa dilatih sebenarnya. Kalau apalagi kalau anaknya sudah tambah lebih besar, kita bisa kasih pengertian akan bahayanya penyakit diabetes ini biar mereka juga tahu. Saya kira kalau anak sudah remaja itu mereka akan mengerti kalau dikasih tahu bahwa ini loh bahayanya kalau sudah terkena diabetes, kalau sudah makanan manis menjadi kegemukan. Kadang-kadang kalau remaja udah stres tuh kalau kegemukan kan, kalau udah remaja gitu remaja kan. Putri apalagi dari situ kita masuknya ya bahwa memang penting untuk membatasi makanan yang minuman yang manis ini. Itu pentingnya yang ngasih edukasi tapi mungkin nggak untuk anak-anak tidak secara haus. Tidak hanya melarang gitu, nggak boleh. Wah anaknya nggak ini kan nggak terima. Biasanya harus kita jelaskan itu loh yang punya kencing manis misalnya akibatnya kita tunjukin gitu. Iya betul. Oke, dan kita masih akan punya perbincangan yang lain juga pertanyaan yang lain untuk Dr. Nugi, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita nggak kerasa ya udah sampai di sesi terakhir perbincangan kita di hari ini, masih mengenai deteksi dini diabetes mellitus pada anak, dan masih bersama Dr. Nugi Nugraha di pagi hari ini. Dok, melanjutkan yang tadi ya perbincangan kita. Nah, kalau tadi ciri-ciri umumnya bagi yang penderita atau yang terkena diabetes itu salah satunya sering haus gitu ya, sering sering pipis kalau untuk anak mungkin ya. Ini ada ciri khusus nggak yang membedakan diabetes pada orang dewasa dan anak atau sama saja? Pada umumnya sih gejalanya sama ya, jadi sering haus, sering lapar, sering kencing. Kemudian berat badan turun itu bisa didapatkan pada dewasa dan anak ya. Oh iya, dua-duanya gitu. ya. Cuman tadi kalau pada anak mungkin tadi tidak, karena orang tua belum terlalu mengenal, kadang-kadang tidak terkenali secara lebih dini begitu, beda dengan orang dewasa mungkin ya. Kalau mungkin anak yang sudah lebih besar mungkin dia bisa bilang ke orang tua bahwa sering lemes di sekolah, misalnya sering ngantuk atau kalau pandangan kabur. Nah ini kadang-kadang memang banyak tuh anak-anak kasusnya dia sudah parah, udah tadi sesak nafas, dibawa ke IGD di rumah sakit baru ketahuan bahwa dia gula darahnya tinggi gitu ya. Jadi sering sekali ditemukan kasus diabetes itu malah setelah berat dirawat di rumah sakit. Jadi kecolongan gitu ya? Banyak yang kecolongan kalau pada anak itu sering sekali. Karena nggak ada ciri khusus yang membedakan. Orang tua nggak ngeh gitu dia sering hausnya karena diabetes atau karena memang anaknya haus biasa aja gitu. Tapi gejalanya sih sama orang dewasa dengan anak sama ya. Nah kalau seorang anak terkena diabetes ini bagaimana bentuk penanganan kemudian juga pengobatannya, itu ada tahapan-tahapannya? Ya, untuk penanganan diabetes mellitus sebenarnya kita sudah ada standar penanganan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Jadi ada 5 prinsip penanganan pada diabetes mellitus itu. Yang pertama adalah karena diabetes mellitus pada anak itu 90% itu tipe 1, dan tipe 1 itu biasanya memerlukan terapinya suntik ya, jadi suntik insulin. Berbeda dengan tipe 2 yang bisa
memakai obat yang diminum ya, tablet minum ya. Iya. Jadi tipe 1 itu harus memakai insulin. Jadi diberikan obat suntik ya, Itu biasanya setiap hari. setiap hari selama seumur hidup ya, sampai dia dewasa. Iya. Kemudian yang kedua adalah pemantauan gula darah. Nah, jadi ini juga harus dilakukan secara rutin karena apalagi di awal-awal pengobatan kita akan menyesuaikan dosis terapi insulin yang harus dipakai oleh anak secara rutin itu. Jadi kita periksa rutin gula darah itu sebelum makan. Setiap hari bisa 2 sampai 3 kali pemeriksaan darah. Kemudian juga yang ketiga adalah pengaturan nutrisi ya, ini sebetulnya penting ya karena tadi berkaitan dengan jumlah kadar gula yang dikonsumsi, sehingga penting untuk mengatur diet atau makanan yang dimakan oleh anak ya sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang. Tanpa tadi menimbulkan keadaan yang hiperglikemia atau peningkatan gula darah tadi. Kemudian yang keempat adalah aktivitas fisik, tadi kan penting bahwa untuk mengatur aktivitas fisik terutama untuk anak-anak yang sudah memang ada kelebihan berat badan ya. Dengan adanya aktivitas fisik, melakukan aktivitas fisik misalnya olahraga minimal ya 30 sampai 60 menit setiap hari, itu akan menurunkan resiko diabetes menjadi lebih berat dan menurunkan konsumsi gula tentunya kalau kita melakukan rutin aktivitas fisik ya. Kemudian yang terakhir adalah edukasi ya, ini juga penyuluhan pentingnya pengobatan secara teratur baik kepada pasien maupun kepada keluarga atau orang tuanya kan, supaya si penyakit ini dapat terkontrol walaupun dia tidak bisa sembuh tapi bisa terkontrol sepanjang kehidupan anak-anak tersebut. Iya, jadi itu tahapan-tahapan ya yang mungkin penanganan bagi anak yang mungkin terkena diabetes. Ini ada pertanyaan terakhir nih, sepertinya dari Ibu Irma di Cihanjuang. Katanya, Dok, ada nggak cara lain untuk meriksa gula darah buat anak selain ditusuk katanya? Selain ditusuk ya, karena memang sekarang itu terkait dengan laboratorium ya. Jadi gula darah itu sekarang belum ada pemeriksaan yang seperti pemeriksaan suhu begitu ya dari luar ya. Karena kita harus pemeriksaan kadar gula harus diambil sampel dalam darahnya, jadi ya, harus betul. diambil sampel darahnya ya. Sampai saat ini sih belum ada alat untuk memeriksa kadar gula selain dari darahnya gitu. Jadi kita terpaksa kita harus mengambil sampelnya darah ya gitu. Dan caranya ya ini gitu. ya. Sebenarnya nggak tega ini kayaknya Ibu Irma nih. Pada pemeriksaan kalau di laboratorium kan dengan diambil darah gitu ya, diperiksa awal. Tapi kalau untuk yang sehari-hari itu biasanya kita sudah ada alat yang jack, jadi ditusuk hanya setitik saja sebenarnya perlu darahnya. Ditusuk di ujung jari, kemudian kita tempelkan untuk pemeriksaan darah. Yang ada stripnya itu ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak kayak ambil darah yang kalau banyak ya. Di laboratorium kan kalau awal tuh banyak ya kita perlunya. Tapi kalau untuk sehari-hari periksa gula itu, kalau untuk mengontrol tadi penderita diabetes itu sudah bisa dengan Unijack itu yang kecil. Nah, kalau tadi penanganan dan pengobatan ya untuk diabetes yang terjadi pada anak ini, yang terakhir mungkin bisa kita lakukan dan juga membuat para orang tua aware nih ya. Adakah pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum biar nggak kejadian gitu ya, Dok? Silakan. Ya tentunya untuk diabetes mellitus tipe 1 ini sebenarnya kan karena genetik, jadi memang sulit dicegah ya. Hanya kalau misalnya ada riwayat keluarga, ayah, ibu, saudara yang mempunyai diabetes mellitus, nah kita harus lebih waspada pada anak-anaknya karena mungkin dia sudah mempunyai genetik dominan diabetes ya. Nah tentunya apalagi untuk tipe 2 kita bisa cegah dengan satu tadi mempertahankan berat badan ideal tadi kan. Betul. Berat badan anak harus ideal supaya tadi mencegah keadaan hipergula itu ya itu bisa dicapai dengan tadi mengurangi konsumsi makanan manis, kemudian perbanyak makanan buah dan sayuran, tapi tetap mempertimbangkan gizi seimbang ya. Kemudian juga tadi aktivitas fisik, rutin berolahraga ya, tadi itu akan mencegah peningkatan gula darah.
Kemudian juga kita bisa pilih-pilih kepada anak, pilih makanan yang indeks hiperglikemiknya rendah gitu kan. Jadi kalau indeks hiperglikemik tinggi tadi seperti manis-manis tuh cepat akan menaikkan kadar dengan cepat di dalam darah, kemudian menurun lagi dengan cepat gitu ya. Itu ada standarnya nggak dok? Misalnya dalam satu porsi itu makanan yang indeksnya? Ya kita bisa pilih aja jenisnya. Misalnya kalau yang tinggi serat itu biasanya lebih rendah indeks glikemik, jadi tidak si gula itu tidak cepat dihancurkan gitu ya. Iya. Kemudian tadi kan yang kalau udah ada pemanis pasti gula itu akan lebih cepat naik dalam darah kan. Misalnya kalau nasi gitu dengan bubur, sebenarnya kalau bubur tuh dia lebih cepat dia naik gula dalam darah. Lebih baik nasi daripada bubur kalau misalnya sudah ada tanda-tanda hiperglikemik. Dan yang penting tadi adalah memeriksa secara rutin. Sebenarnya kalau pemeriksaan lab itu dianjurkan secara rutin ya. Karena sekarang karena kejadian meningkat, bisa dilakukan pemeriksaan rutin berkala untuk men-screening awal kalau ada tanda-tanda gejala diabetes. Iya. Dan ini bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan? Bisa periksa lab itu bisa dilakukan di semua fasilitas kesehatan. Iya. Terima kasih dok. Nah ini sebagai penutup mungkin dokter ingin menyampaikan untuk good listeners ya, untuk terutama bagi para orang tua nih ya, untuk lebih aware anak-anaknya tidak sampai terkena diabetes. Silahkan disampaikan dok. Ya, diabetes mellitus ini kan adalah suatu penyakit kronis yang memerlukan penanganan dan pengobatan jangka panjang. Jadi permasalahan ketersediaan obat, keteraturan pengobatan, kebosanan akan berobat ya, kemudian kebutuhan biaya, absensi sekolah, kemudian masalah keluarga atau psikososial, serta komplikasi dari penyakit ini semua yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak ya. Jadi oleh karena itu penting adanya pemahaman yang baik, sosialisasi yang terus-menerus agar penyakit diabetes mellitus ini dapat dicegah dan masyarakat mengetahui cara gaya hidup sehat ya. Kemudian keterlibatan pemegang kebijakan, kemudian dukungan masyarakat juga dibutuhkan agar anak-anak dengan diabetes mellitus ini dapat tertangani dengan baik, terhindar dari komplikasi, dan mereka walaupun sudah terkena diabetes dapat tumbuh dan berkembang sesuai optimal mereka masing-masing. Itu mungkin. Ya. Terima kasih banyak dok. Ini sedikitnya membuka kembali wawasan untuk para orang tua, good listener semua dimanapun Anda berada ya. Nah untuk perbincangan kali ini mengenai deteksi dini diabetes mellitus pada anak, sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya dok. Ya, sama-sama. Dan terima kasih atas kehadirannya di studio. Dan untuk kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.